Karena ini kan virus, Ya. penularannya juga gampang. Makanya kadang-kadang kita punya anak kan seringkali dibilang, jangan dicium-cium ya. Ya. Itu karena penularannya langsung bisa, jangan dicium-cium dalam artian langsung Hmm. bibir ketemu bibir dengan anak-anak. Ya. Karena penularannya bisa langsung sedirect itu. Halo teman-teman Tanya Malu, kita ketemu lagi dalam web series yang berbicara mengenai IMS, di mana kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang IMS bersama Mr. Irvin dan saya Sinta dari Tanya Malu. Dan untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang herpes. Aku agak kaget loh, ternyata suaranya tuh enak banget ya. Ya. Suara penyiar radio loh. Ya, ini latar benar-benar. belakang saya belajar jurnalistik, Oh, luar biasa. komunikasi digital, dan kami memang mempelajari Empuk gitu loh rasanya, empuk Makasih, sekali. karena lagi seru. Oke, ngomong-ngomong tentang herpes, tadi di behind the scene tuh kita ngomong bahwa ternyata 3 dari 4 orang tuh udah kena herpes ya. Betul. Jadi kalau ngomong prevalensi dunia terkait Ya. dengan herpes genital ya, spesifik ini ya, untuk genital itu, bahwa sekitar range-nya panjang, 40 sampai 90% populasi dunia Ya. itu sebenarnya udah memang terinfeksi oleh herpes gitu. Jadi emang infeksi ini memang cukup common gitu ya, memang terjadi Oke, sih. mau dari negara maju, negara menengah, negara miskin tuh Sama, kurang Sama lebih ya. sama aja situasi. itu kenapa sih, what's wrong gitu loh, kenapa orang tuh gampang banget kena herpes? Karena ini kan virus, Ya. penularannya juga gampang. Makanya kadang-kadang kita punya anak kan seringkali dibilang, jangan dicium-cium ya. Ya. Itu karena penularannya langsung bisa, jangan dicium-cium dalam artian langsung bibir ketemu bibir dengan anak-anak. Ya. Karena penularannya bisa langsung sedirect itu. Nah, secara umum kan herpes ada 2 tipe. Herpes tipe 1 itu yang lebih ke Area kulit, area kulit di mulut ya, dia Area di kulit daerah di mulut. di mulut. Satu lagi herpes tipe 2 yang di genital. Tapi karena aktivitas seksual zaman sekarang juga kreatif ya, atas ke bawah, bawah ke Iya. atas. Iya. Sekarang 1-2 bisa ketemu di mulut, 1-2 juga bisa ketemu di bawah. Nah, khasnya dia itu seringkali muncul di daerah kulit pun deket-deket daerah mukosa. Mukosa itu seperti dalam mulut gitu, daerah-daerah yang lebih lembut gitu ya, Iya, sering iya. muncul. Dan gambarannya itu seperti ulkus sariawan. Dan Iya. dia kecil, rapat-rapat, banyak, berkelompok. Jadi kalau misalnya terkena gejala seperti itu, orang awam seringkali mengiranya itu sariawan. Makanya diobatin nggak sembuh-sembuh karena beda treatment kan, Dok? Betul, tapi sebenarnya nggak salah. Jadi Ya. misalnya pada perempuan ya, salah satu contoh kasus pada pasien saya gitu ya, maksudnya untuk dari perempuan adalah tiap kali dia deket menstruasi, gitu ya, seminggu sebelum menstruasi, dia tiba-tiba ada keluar sariawan di sini. Oh, Itu pun aku juga sampai curiga bahwa, pas mau dekat mens baru kamu muncul. Dia bilang, ya ini biasalah sariawanku memang suka muncul gitu. Nah, kenapa? Karena kan ini infeksi virus. Dia muncul ketika imunitas itu turun. ya. Menstruasi itu kan salah satu faktor stres Ya, bikin ya, imunitas ya. turun kan. Orang anggap ini sebenarnya sepele, dia kasih obat sariawan biasa. Sebenarnya juga nggak terlalu salah, karena toh juga dia akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Tapi muncul berulang-ulang, terutama mendekati dia menstruasi. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya cukup wajar dan kita tanganin gitu ya. Secara medis pun, karena tadi saking common, perlu kita takut atau enggak? Kalau tidak keluar daerah genital atau daerah lainnya, rule of thumb itu tidak muncul setahun 4 kali. Oke. Ya, ada beberapa khususnya misalnya orang-orang bule sana gitu ya, Ya. mereka sering muncul kenapa? Karena ada faktor cuaca. Ketika dekat-dekat winter dia muncul, imunitas kan turun kan, gampang untuk keluar herpes. Sampai di luar negeri itu karena herpes juga nyeri, mereka punya komunitas sesama herpes gitu loh. Jadi melakukan hubungan seks sama cari pasangannya itu di komunitas itu aja gitu ya. Karena biar berharap tidak menularkan lagi dan lebih mengerti gitu. Karena kan sakit ya, tampilannya juga kok ada luka-luka tiap bulan misalnya kayak gitu. Oke. Jadi kita juga nggak ngobatin kalau memang tidak lebih dari 4 kali dalam setahun. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa herpes ini sifatnya laten, Laten, dalam betul. arti Betul. tidak bisa hilang dari tubuh kita ya, Dok. Tapi Tidur. ya, virusnya ada, tidur, dan tapi gejalanya itu bisa muncul, bisa bangun kalau imunitas tubuh turun. Betul. Jadi ketika gejalanya itu muncul yang diobati, berarti gejalanya bukan si virusnya itu sendiri kan? Betul. Oke. Betul sekali. Yang kedua, orang awam tuh seringkali mengira bahwa cacar api itu sama dengan herpes. Betul. Jadi Itu kan benar ternyata. karena secara gambaran mirip gitu kan, melenting-lenting, ada airnya, Ya. pecah jadi kayak sariawan, dasarnya juga tipis, perih juga kan, kalau dipecahin tuh perih berkelompok rame juga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya cacar api ini kan julukan namanya itu herpes zoster. Yang kita ngomong kan herpes labialis, herpes genitalis gitu ya. Memang khusus untuk yang tipe 1, tipe 2 itu herpes simplex virusnya itu kan memang untuk yang genital
IMS ya. Hmm. Tapi kalau memang herpes zoster ini cacar api, yang cacar monyet yang katanya kalau menyeberang bisa meninggal gitu ya. Oh ya? Ya, mitosnya itu dia menyeberang orang akan meninggal gitu kan. Oh gitu. Padahal memang secara jarak perjalanan penyakitnya dia nggak bisa menyeberang. Kecuali memang ada masalah imunokompromis ya, ada dengan koinfeksi HIV gitu. Sorry aku potong, dan herpes zoster ini tidak harus di area mulut kan? Bisa di Kayak- bawah, bisa di atas. Kayaknya saya pernah kena deh. Herpes zoster itu awalnya dari varicella dulu atau cacar monyet. Oke. Jadi mungkin setahun sebelumnya itu teman-teman pernah cacar yang zaman sekolahan satu badan, Iya. suruh mandi air detol, air PK Betul. gitu ya, biar nggak nularin teman-temannya. Nah nanti suatu hari beberapa tahun kemudian tiba-tiba aduh begadang-begadang kerjain skripsi segala macam kok tiba-tiba muncul lagi di tempat yang sama gitu. Itu herpes zoster. Nah yang kita ngomong ini spesifik supaya teman-teman bisa bedain adalah herpes simplex virus yang memang bisa di mulut atau di daerah genital. Tapi disclaimer dulu, ini yang tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Nggak gitu perlu ya. gitu. Oke. Kalau kita sehat, imunitas kita baik, ini ya memang harus hidup dengan itu ya, karena memang cukup umum prevalensinya di dunia gitu. Baik. Lalu ketika terkena herpes ini berarti pengobatannya cukup topikal atau antibiotik perlu diminum atau gimana? Jadi kombinasi. Sebenarnya yang kita berikan adalah tadi yang dirimu bilang supaya imunitasnya balik. Yang pertama adalah imunitasnya harus cukup, makan bergizi baik, tidurnya juga harus cukup. Ada faktor stres itu harus dilenyapin, gitu ya. Tapi kalau memang sering tadi terjadi terus setahun 4 kali, kita biasanya datang ke dokter kita berikan antivirus supaya dia tidak membelah terlalu sering dan kita harapan balik lagi dia tidur, balik lagi untuk dorman untuk tidur seperti itu ya. Jadi kita berikan set antivirus untuk beberapa waktu dan kadang-kadang ditambahkan ajuvannya itu topikal untuk daerahnya itu supaya lecet-lecet ini agak lebih cepat sembuhnya. Memang ada yang berkali-kali bisa terkena dalam 1 tahun? Bisa. Khususnya itu ya tadi ya, bule-bule sih yang lebih sering sih. Atau memang pasien-pasien tertentu ya karena mungkin kerjanya begadang-gadang terus, shift malam, Gaya hidup, aktivitas seksualnya juga tinggi gitu ya, tuntutan hidupnya juga tinggi, dia bisa kambuh lagi. Tapi kalau memang tidak, ya kita biarkan aja sebenarnya gitu ya. Oke, baik. Jadi udah cukup jelas ya perbedaan herpes Tadi ya, yang zoster dengan juga yang HSP gitu ya. dan Genital. Dan secara umum juga ini diperiksakan kalau memang orang premarital, kadang-kadang ada screening check up premarital kan. Dia ngecek salah satu panelnya untuk perempuan khususnya ada TORCH, toxoplasma, rubella, herpes, cytomegalovirus gitu ya. Herpesnya ini adalah herpes simplex ini. Karena kalau ternyata ada herpes pada saat mengandung, dampaknya ke bayi gimana? Ke bayi adalah efek sampingnya tadi yang kita bilang, gampang untuk terjadi keguguran. Jadi TORCH itu semuanya bisa nyebabin keguguran. Kalau keguguran terus nggak bisa dijelaskan, kita mungkin curiga untuk herpes. Dan ketika misalkan, kalaupun dia ada herpes dan kita penanganannya kurang pas gitu ya, terus kambuh, terus dia lahir normal misalnya gitu ya, anaknya bisa keratitis, matanya bisa radang herpesnya di mata gitu, bisa buta permanen, hal yang seperti itu. Bahaya ya sebetulnya. Betul. Kalau imunitasnya rendah karena tadi misalnya ada infeksi HIV tapi nggak ditangani gitu ya, bisa radang sampai ke otak. Padahal kan cuma masalah di sini doang nih ya, ke otak, paru, kemana-mana gitu. Ini menarik ya dok, bahwa ternyata herpes itu muncul ketika imunitas tubuh turun. Seringnya imunitas tubuh turun tuh kita batuk pilek. Tapi herpes saya nggak muncul-muncul. Itu gimana penjelasannya dok? Kalau ya mekanisme tubuh kita kan beda-beda ya, gitu kan pada umumnya ya. Tapi nanti akan ketemu lah beberapa pasien itu seringkali kambuh-kambuh terus, sebulan bisa 2 kali 3 kali gitu ya. Selain imunomodulator kita biasanya kasih obat-obat misalnya kayak vitamin-vitamin, elderberry, berry-berryan, tidur lebih bagus gitu. Mereka selalu bilang kayak aktivitas kita nih nggak bisa diprediksi gitu ya. Nah namanya tubuh dengan respon kita yang beda-beda, agak susah kita bilang ini pasti nanti jadi herpes, ini mungkin nanti kamu jadi batuk pilek, itu nggak bisa kita bedakan. Ternyata memang beda ya. Masalahnya memang herpes itu kan lebih internal ya, karena dia tidur, imunitas buruk dia muncul. Kalau batuk pilek kan mungkin imunitas kita turun, harus terpapar dulu juga dari luar baru kita batuk pilek gitu. Oke, nah bagaimana penularan herpes terjadi meski tidak ada luka? Tidak ada luka, yaitu tadi pertukaran cairan ya. Pertukaran cairan berarti hubungan seksual. Betul, langsung kontak langsung tadi misalnya kayak gitu ya. Makanya anak-anak kecil kita bilang kan nggak boleh cium langsung di bibir nih, gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu. Oral sex misalnya dari atas ke bawah itu juga bisa, dari bawah ke atas gitu, 69, 96, 69 apapun itu ya. 86 itu beda kode. Ya. Itu beda kode. Beda kode ya gitu ya. 112 gitu ya. Ya itu semua bisa melakukan penularan untuk herpes ini. Oke. Next kemudian
gejala herpes genital itu apa, Dok? Biar teman-teman nih waspada nih. Gitu. Tadi yang paling khas adalah tiba-tiba dia muncul. Bayangin teman-teman tuh kayak cacar aja ya, cacar Ya. api, cacar ular. Yang kita sebut sebenarnya ulkus. Ulkus itu ya luka aja. Lukanya tuh dangkal. Tapi nggak ada apa namanya lesi itu, nggak ada kayak mau meledak gitu loh. Ya awalnya ada airnya dulu nih. Ada airnya dulu, oke. Seringkali sadarnya mungkin pas bangun tidur, udah pecah gitu, Oh, udah gitu. udah sisa-sisa lukanya. Dia harus banyak berkelompok gitu ya. Kadang satu, kalaupun satu kadang-kadang nempel tuh 3 berjamaah jadi satu gitu ya. Atau dia ya banyak berkelompok, kemudian melenting. Kalau awalnya melenting dipecahin jadi ulkus yang dangkal. Pas mandi juga kena sabun pasti perih gitu. Makanya ada klub untuk herpes karena ya mereka harus saling semangatin ya. Karena sakitnya itu luar biasa. Menarik ya, komunitas ini ternyata ada banyak komunitas Sampai di dunia bikin ya. komunitas seperti itu dan memang mereka terapi spesifik supaya nggak kambuh juga diberikan anti nyeri gitu. Oh, ada obatnya. Jadi Karena masalahnya kan di saraf kan, dia tidurnya Iya, di saraf kan. Jadi harus obat yang memang cukup nyerinya itu sampai ke saraf baru bisa mereka tertangani gitu. di Indonesia ada obatnya. Ada. Kalau memang ada kasus gitu memang ada untuk diberikan juga untuk obat itu ya. Jadi memang itu ya tadi vesikel berkelompok, kemudian dia harus kalau memang pecah jadi ulkusnya dangkal dan terlihatnya agak lebih basah dan kotor ya. Itu kan yang gejala awal. Kalau gejala kambuhannya beda nggak, Dok? Balik lagi. Nah, Oh, sama. sering kali yang mungkin yang nggak di textbook dia muncul di tempat yang sama. Oh, gitu Seringkali. loh. Kalau muncul di sana lagi, muncul di sana lagi. Kayak tadi kasus yang saya cerita nih terkait dengan dia mau jelang mens munculnya di situ. Nah, nggak bulan ini nggak di sini, terus nanti bulan depan di sana enggak. Dia munculnya selalu di tempat yang sama gitu. Bahkan kan tadi teorinya kan harusnya di dalam mukosa. Dia di pinggir bibir nih, di batas-batas gitu. Putih-putih gitu nggak sih? Kayak putih kering gitu gejalanya? Kalau udah infeksi sekunder, kadang-kadang terutama pada perempuan ya, misalnya kan di labial minornya nih kena gitu ya, saking nempelnya, kadang seberangnya juga kena. Oh gitu. Enggak, yang di sariawan itu? Dan ada putih-putihnya kayak sariawan kalau udah infeksi sekunder, ada infeksi bakteri dan genital ya. Betul. Baik, kemudian cara ngobatinya itu Cara ngobatinnya? tadi yang genital itu, kalau yang di sariawan kan ya antibiotik cukup kan. Tapi kalau yang antivirus tepatnya karena ini virusnya. Oke, antivirus cukup. Tapi kalau genital itu sama. Jadi kita berikan antivirus yang sama sih. Jadi harapannya adalah si virus ini tidak berkembang lagi, tidak belah diri, imunitas kita yang bersihkan untuk kicks in. Jadi obatnya itu nggak benar-benar kalau antibiotik tadi langsung bunuh si bakteri misalnya gitu ya. Antivirus ini nggak bunuh si virus, nggak seperti itu, tapi mencegah dia untuk berkembang lebih banyak. Imunitas kita naik, yang nendang supaya dia kembali untuk tidur. Kemudian luka-lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Oh, tidak perlu dikasih Sebenarnya- salep luar. Sebenarnya salep luar itu akan jadi ajuvan, Apa itu? tambahan aja. Gitu. Oh, ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Tapi sebenarnya obat benarnya itu adalah obat tablet atau oral itu tadi supaya tubuh kita bisa sembuhin sendiri. Jadi sebenarnya pengobatannya juga nggak ribet ya? Nggak ribet. Lalu Even apa yang bikin ribet sih? Herpes ini stigma kali ya? stigmanya iya, perihnya iya. Stigmanya apa tuh soal herpes? Stigmanya kalau berarti kamu kena herpes, udah pasti kena IMS, pasti kamu jajan. Pasti kamu orang nakal. Iya. Belum tentu. Padahal transmisi herpes itu nggak cuma Betul. seksual. Kalau kita cek juga mungkin rata-rata semua orang juga sudah kena herpes. Oke. Itu 1-2. Nah, tadi kan kita ngebahas bahwa perempuan hamil dengan herpes bisa keguguran. Lalu bagaimana jika herpes itu mau dia hamil, mau dia enggak, tidak diobati untuk pria, untuk perempuan laki-laki itu kalau nggak diobati dampak ke depannya gimana, Dok? Yang itu yang jangka panjangnya ketika imunitas sampai buruk sekali gitu ya. Herpes ini bisa lari ke otak jadi meningitis herpes gitu ya. Penyebab meningitis itu banyak. Banyak sekali. Jadi karena ibaratnya adalah otak kita punya mekanisme pelindung alami dari bakteri atau dari virus itu agak susah untuk dia masuk. Imunitas turun, dindingnya gampang tembus. Gitu. Jadi kasus-kasus yang jarang itu jadi terjadi gitu loh. Infeksi yang bisa lari ke otak tanpa penyebabnya itu bisa terjadi. Jadi mungkin logiknya di sana ya sebenarnya. Selain meningitis, otak atau apa lagi? Ke mata tadi, keratitis mata misalnya gitu, matanya jadi buta permanen karena. Nah itu sebenarnya kandidat yang sebenarnya bagus untuk cangkok kornea. Tapi kan masa kita mau sejauh itu sih sampai harus. Iya, makanya jangan malu untuk berobat ya. Langsung berobat di fase awal langsung diobati. Dan kalau ditanya sama petugas kesehatan itu harus jujur. Jadi dokter juga tahu cara mentreatment kamu dengan tepat. Betul. Baik, dan kita ya anggap saja kita punya herpes gitu ya. Terus biar kita tetap sehat, tetap aman secara seksual tuh gimana? Kan kita udah ada herpes nih. Iya betul.
tetap si kondom untuk melindungi. Oke. Itu nomor satu ya. Karena lesi yang terlindungi dengan kondom otomatis tidak terkena kontak kulit langsung ke kulit. Even though misalnya cairan-cairannya nanti masih bisa menularkan. Itu poin pertama ya. Kedua, kalau memang sudah terjadi ya udah diobatin gitu ya. Kalau memang terus kamu terus nggak bisa tertangani even dengan obat ya cari klubnya dan mungkin lebih penanganan nyeri. Jadi klub itu ada karena nggak sembuh-sembuh. Karena nggak sembuh-sembuh. Oh my God. Karena muncul terus, namanya ada luka lecet ya berarti kalau memang mereka melakukan hubungan seks, mau dia laki-laki perempuan pasti perih kan. Kan luka, Kalau nggak gesekan. sembuh-sembuh berarti resisten antivirus atau gimana? Resisten antivirus, mungkin imunitasnya nggak bagus gitu. Berarti virusnya herpes pun juga bermutasi ya? Ada yang Oh. mutasi, mungkin tidak mutasi spesifik seperti antimikrobial kuman tertentu ya, tapi memang mungkin dia lebih resisten aja gitu. Udah diobatin terus kok nggak mau bobo nih virusnya itu bisa. Ternyata tidak sesederhana itu loh. Biasa ya. Oke, teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang herpes, ngeri-ngeri sedap ini ya, silakan komen atau boleh like, boleh share dan juga subscribe ke kanal kami Tanya Marlo. Di mana di sini ya? Ya, dan kamu juga bisa ikuti IG kami, TikTok kami, di situ ada live session. Jadi kamu bisa tanya-tanya langsung. Seandainya kamu malu tanya ke dokter, kalau tanya ke dokter kan kadang kita merasa udah inferior ya, cupu. Masa sih enggak lah. Iya. Sama aja lah. Dan juga kunjungi website kami tanyamarlo.id. Dan kalau mau kira-kira kamu merasa takut gitu ya, kamu bergejala herpes seperti yang tadi kita bahas, kamu bisa ke klinik PKBI, Procare, atau ke klinik Global Indo, semuanya ada di Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan proses ini sampai selesai. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you ya. Dah.